yang kemarin itu di tone mapping ya, dari apa namanya, klaimnya dia itu bisa menampilkan rintasan merah tapi ternyata itu cuman pixelated atau color bleed gitu ya. Ya kayaknya ini memang beda orangnya dari bentuk hidungnya ya. Ya pengen nunjukin kalau misalkan ada garis ya di sini, memang kelihatannya ada garis. Sepertinya hiruk pikuk perkara isu dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi bakalan segera berakhir. Loh, berakhir gimana ini? Ya berakhir dengan cara yang tragis, mengenaskan. Dan bisa jadi ada beberapa dari kita mesakne. Tapi ya meneh, wong nyatane ya makin hari yang terbongkar hal-hal yang kontradiktif, yang tidak positif, bikin pihak Polda, jaksa, hakim hingga kubu Jokowi. Aku pusing 7 keliling kok. Mumet. Mau menindaklanjuti proses 8 tersangka ini mumet. Nah kalau dengan beragam metode ilmiah, nyatanya bisa dibuktikan ijazah itu diragukan keasliannya. Tidak mungkin dong 8 tersangka lanjut disidangkan. Lah apa mau mempermalukan banyak institusi. Dan ini institusi kepolisian loh. Dan yang lain loh. Berarti benar hasil polling ngompol. Jangankan disidang, dipanggil kembali untuk diperiksa saja tidak akan terulang kok. Kenapa kok tiba-tiba Om Begawan yakin begitu? Ini gegaranya kemunculan seorang anak muda, seorang konten kreator yang membedah sisi-sisi yang selama ini diragukan oleh publik. Nama channelnya itu Topi Merah. Nggak tahu aku nama aslinya masnya itu apa. Dulu ada kebaya merah. Ini topi merah. Yang jelas aku berharap harus ada perlindungan tuh atas keselamatannya. Lawang anak muda ini jago tenan. Ini beneran nih, bicara lugas tentang editing, tentang metode olah gambar dan sebagainya. Ia kelihatannya ahli ini, masih muda. Dan channelnya itu subscribe-nya masih dikit. Ya paling 25.000, 20.000. Saat tayangan ini muncul, mungkin sudah lebih dari itu. Yang jelas, ini di postingannya banyak dikupas. Apa yang tersaji di berbagai media dan ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam ijazahnya Jokowi. Ada 3 hal secara umum yang sifatnya telak, makin nyata bila dokumen yang dimiliki Pak Jokowi itu diragukan keasliannya. Yang diteliti itu pertama dari soal stempel UGM, lalu juga tanda air di kertas ijazah dan foto yang dipakai atau foto ijazah. Diragukan itu foto Jokowi. Nah, terus apa lagi ya? Oh sudah 3 ya, sudah 3 itu. Dan nanti tak jelaskan secara mudah dan singkat terkait 3 temuan masnya tadi yang topi merah ini. Intinya dari beberapa postingan Bung Topi Merah ini luar biasa, sangat hebat ini. Ya, masih muda tetapi punya wawasan yang cukup luas dalam ya keilmuan secara menganalisis sesuatu masalah. Ini saya sebagai orang tua respect dan salam dari Om Begawan untuk si Topi Merah. Ini loh anak muda ya kayak gini nih. Kalau bicara sesuatu lugas dan berbasis ilmu, orang ngecebret kok, ragu dasar. Lah sikap Mas Topi Merah itu sama kayak Om Begawan di kasus ijazah palsu itu. Hampir mirip dengan Om Begawan. Kami berdiri dan bersikap mencari kebenaran dokumen ijazah itu asli atau palsu. Itu masalahnya. Kami tidak ada kebencian, nggak anggap musuh atau menilai Jokowi sebagai lawan, enggak. Dalam hal ijazah sarjana kehutanan Wong Solo itu, Begawan berusaha nyari dan menemukan siapa yang bisa ngasih informasi, yang membedah bagaimana ijazah ini asli atau palsu.
yang juga mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi orang ngoyoworo. Karena begini, kadang orang seusia Om Begawan ini memahami teknologi kan ya ruwet, kadang jadul, kadang ya urung tekan. Itu kayak ruwete wayahe nyarutang. Ruwet. Lho bener lah. Persis jelimete didik anak yang sudah dewasa atau nemeni cucu nggarap PR matematika. Gak mudeng cara menjawabnya. Waktu dulu sampai sekarang banyak perkembangan di matematika itu. Lah untungnya ada anak muda yang menyebut dirinya topi merah, yang mengurai metodenya Bung Rismond dengan penjelasan sederhana, tidak rumit dan tidak bertele-tele. Dia ngerti bahasa-bahasa teknis diganti bahasa-bahasa yang mudah kita pahami. Terus juga dia tidak nambahin loh, atau membumbui omongannya tidak, dengan menjatuhkan lawan tidak, sama sekali tidak. Selain itu ditunjukkan di monitor hasil analisanya itu suto bloko suto, ora ditutup-tutupi, ora gawe-gawe. Lah nek ngono piye mau ngeyel kalau itu ijazahnya asli. Anak muda yang kayak begini emang keren. Sebenarnya seorang anak muda lain, ketua umum partai loh, dia juga mengupas yang hal sama. Artinya kedua anak muda ini menguji validitas analisis Bung Rismond sesuai dengan metode yang dipakai. Nah, karepnya Om Begawan itu begini. Kan Mas Rowi dan kawan-kawan buat menyimpulkan bila dugaan ijazah Jokowi itu palsu, itu bukan narasi dari mimpi loh. Tidak diperoleh dari wangsit, ujuk-ujuk jiblok, tahu jiblok, jatuh dari langit. Apalagi sumbernya kebencian, enggak. Tidak ada yang begituan, melainkan dengan cara menguji dokumen fisiknya. Nah, nguji dokumen fisik terkendala sama akses. Lawang Jokowi tidak pernah memperlihatkan mana tuh ijazahnya asli, yang katanya asli kok. Akhirnya yang dipakai itu nguji foto, unggahan atau apa yang tersebar di medsos yang katanya asli. Lah kubu Jokowi menyatakan hanya dokumen digital yang diuji itu tidak valid. Kemudian kesalahannya terbuka lebar. Ini tak benarkah? 3 di antara tersangka kemudian mengumpulkan kajian. Metode yang mereka pakai itu lantas diterbitkan dalam buku judulnya Jokowi's White Paper. Di situ emang kumpulan metode, cara-cara membedah, menganalisa, menguji dan sebagainya. Dan di antara yang dibahas di buku itu dikupas dengan sangat jelas. Ya toh? Sangat teliti, ditambah akhirnya sekarang juga dikupas sama Bung Topi Merah. Lah di episode berapa itu, Begawan lupa, pas Senin lalu nek enggak salah, sudah menyebutkan ada metode-metode yang dipakai Bung Rismond buat nguji dokumen. Ya, itu enggak hanya pakai error level analysis loh, atau yang disebut ELA itu. Ada juga face recognition. Terus ada noise, dan banyak lagi metode-metode itu. Nah, si Bung Muda, ketua partai, bukan Topi Merah, yang juga ahli digital serta AI, memastikan metode itu sulit dibantah. Ya. Karena memang memasukkan rumus matematika yang dinilai awam, itu sulit dipahami oleh masyarakat. Apalagi yang sekelas Om Begawan gitu, bingung loh. Ya, dianalisis metune ongko-ongko bingung. Om Begawan masih berusaha mendapatkan buku itu. Ini ngurung tembus aksesnya bimbo iki. Padahal ya teman dekat loh. Pada penasaran enggak? Siapa sih Bung Muda ketua umum partai ini? Yang pasti bukan Kaisang. Kalau dia tetap bilangnya asli. Loh emang ketua partai muda. Yang ketua partai muda memang Kaisang dong. Dia adalah Mas Ridho Rahmadi. Itu ketua umum Partai Umat, dan itu menantunya Mbah Amin Rais. Dia juga seorang akademisi, juga paham dalam hal-hal seperti ini. Meski aku udah simpatik dengan mertuanya, boleh lah tidak simpatik, tapi tidak membenci. Juga sama langkah-langkah politik Partai Umat. Namun dalam hal bedah metode yang dipakai Bung Rismond, penjelasan Mas Ridho cukup clear. Standing point dirinya itu di mana? Itu jelas.
Nah, bedanya sama channel Topi Merah itu ada apa kira-kira? Si anak muda ini beneran keren dan luar biasa. Dia tidak hanya mampu menjelaskan metode-metode yang dipakai Bung Rismond buat menganalisis ijazah, tetapi juga memperlihatkan pada kita semua gimana metode-metode itu bekerja. Masyarakat yo ben belajar, ojo mau ngecebret tanpa dasar. Dan tak sarankan yang pembelanya Jokowi, penjilatnya, pendukungnya, para termul, tidak usah ngecek postingan anak muda itu. Kamu tidak ketemu mules. Sirahmu cekot-cekot, hatimu mules. Serinco kabeh nanti awakmu kalau Anda melihat analisisnya Topi Merah itu. Nah, anak muda ini sembari menjelaskan metode juga merohke ke kita, merohke tahu, memperlihatkan, duduhke. Bahasa Jawa itu duduhke, memperlihatkan. Nah, gitu. Maksudnya memperlihatkan, ngebuka gimana metode itu dijalankan. Ya kayak gini loh, yang mesti dikontribusikan anak muda. Kalau ada buntu, memvisualisasikan sebuah metode, anak muda bisa menyajikan dengan baik, mudah dicerna, mudah dipahami. Dia juga nge-share tuh langkah-langkah metode di komentarnya, sehingga bagi yang mudeng bisa ikut melakukan hal yang sama. Semua kemampuan yang dipakai itu secara ilmu kok, bukan perdukungan. Itu diajarkan di kampus. Salah satunya yaitu tadi. Yang namanya kajian berdasarkan ilmu pasti dasarnya objektif. Orang sepihak. Gitu. Tidak ada ilmu pengetahuan itu subjektif alias berpihak. Enggak. Kita juga bisa nguji kok. Sama dokumen milik kita sendiri untuk uji coba. Hasilnya bagaimana? Nah, supaya kita lebih paham dulu dengan metode yang dipakai tadi. Nah, tadi awal Om Begawan kan sudah senggol itu. 3 hal yang diangkat sama si Mas Topi Merah yang bikin kemeranyas para pendukungnya Jokowi. Pertama stempel, lalu tanda air ijazah dan fotonya yang diragukan aslinya. Ini saya menjelaskan sedikit. Soal stempel kubu sebelah kan ngandelin ahli digital forensik Bung Yuswa Sinambela yang juga ngawur itu. Dibantah kelepek-kelepek. Namun analisis itu bisa dibantah dengan telak dan sangat kentara kalau lintasan merah yang tertempel di foto Jokowi itu imbuhan atau tambahan dengan metode tone mapping curve. Lalu dicek ke ChatGPT, rupanya noda merah itu tidak sama dengan merah tinta stempel yang ada itu. Nah, di soal ini saja Om Begawan geleng-geleng. Ini gila nih si anak muda ini. Jeli banget ya memakai cara untuk menganalisis warna aja itu bisa detail. Lah tentu ngomoles yang mudeng teknik editing, familiar pakai desain grafis atau terbiasa edit gambar. Itu bisa mengujinya juga. Silahkan tuh diambil ijazah TK misalnya, difoto lalu ditanyakan pakai tone mapping. Apakah tinta stempel yang menempel foto kita itu asli atau ada intervensi? Lah hasilnya saja bisa sejelas itu. Detail. Lu kira-kira kalau ada Polda juga nyimak sama memperhatikan analisis di channel Topi Merah, apa enggak kemeringet itu? Kalah pinter sama anak muda. Gimana coba? Banyak hal yang sangat mudah dia perlihatkan titik-titik lemahnya. Lu ngono iso-isone Polda menyimpulkan bila Mas Roy dan kawan-kawan yang ngedit dokumen ijazah Jokowi itu lak ngawur. Nek ngawur mbok nganggo ukuran atau apa? Dengan nalar yang baik. Lalu bagaimana mau edit dokumen? Lah wong ijazah aslinya aja dipegang erat-erat persis lagu balonku ada 5. Ku pegang erat-erat bledos kabeh. Oke, terus yang soal tanda air di kertas ijazah, tadi yang stempelnya. Om Begawan lagi ngerti nih, lagi paham. Ternyata kertas ijazah sarjana UGM itu ada tulisan transparan. Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada itu berderet itu. Memenuhi permukaan kertas. Nah, itu ibarat pakai metode mata telanjang aja bisa dilihat langsung. Ketok kok tulisannya itu. Universitas Gadjah Mada itu ketok. Sementara bila dicek di berbagai dokumen ijazah Jokowi yang tersebar, itu renek.
Ada tulisan Universitas Gadjah Mada itu renek. Kosongan, melompong, kotong. Lah ngene iki kira-kira menurutmu carane ngebantah mau gimana? Apa ndak gawe mumet puyeng itu? Apa terpaksa bikin ijazah baru lagi? Lu mau bagaimanapun, direkayasa model apapun, wis genah abot buat meyakini ijazah yang disumber itu otentik. Nah, otentik bukan dari UGM, ya sangat mungkin. Tapi itu artinya kan tidak dikeluarkan secara resmi oleh kampus. Nek tidak dikeluarkan secara oleh kampus, berarti aspal. Apa-apane padha, nomere jenenge padha, tahun tanggal, tetapi palsu. Kemudian yang ketiga, aku mau membicarakan soal apa tadi? Ini, foto ya. Foto yang diragukan itu fotonya Jokowi lah. Mas topi merah itu pakai face recognition juga. Dan tenan ini, aku gumun gedek-gedek. Lah mesin komputer sampai muncul tulisan warna merah membandingkan foto ijazah dengan berbagai foto lain. Nah nanti sembari ngomong begini, semoga editor menampilkan yang diperlihatkan sama topi merah, biar Ngompoles percaya nih. Kalau Om Begawan ngomong biar ada gambarannya itu. Jadi sebagian foto lama Jokowi itu sama foto yang sama ijazah. Namun ada juga foto lama ndak match dengan foto ijazah. Yang match dengan foto ijazah, itu foto pas wisuda. Foto pas di kelas itu. Sedangkan foto muda pas pose itu ragatok pokoknya. Apalagi diuji sama foto saat Jokowi sudah jadi presiden. Jomplang atau dengan foto yang ada di ijazah. Nah, ketika foto yang dibandingkan ditambahi kacamata atau kumis, hasilnya akan sama saja. Ini baru 3 yang tak kupas. Padahal di channel dia banyak metode dan analisis lain yang juga dipaparkan. Wah, kalau dia di Jawa Tengah tak ajak podcast ini. Topi merah ini. Tak ajak ngopi bareng tuh. Bagus banget cara memperlihatkannya. Moga membaca atau melihat channel Ngompol ini dan datang ke Jawa Tengah. Nanti tak undang kota terdekat, kita ngopi bareng. Bisa ngobrol nih Mas Topi Merah. Untuk menunjukkan gimana tidak sinkronnya yang dia teliti masalah ijazahnya Jokowi ini. Kalau yang ada kenyataannya begini, tenang nih. Ya, wis koyong ini nih, kubu sana itu mumet ora omong. Mau sidang isinya gembrebek karena semua sudah terbongkar. Dengan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju ini, semua tidak bisa terpantahkan. Oke ya, salam Topi Merah, salam dari Begawan, dadah.